bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup setiap kami, Tuhan. Tidak hanya untuk ini, 22 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi kami boleh tetap terus melihat tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja ini. Amin. Karya Tuhan terus ada di dalam gereja ini. Bahkan sukacita yang datangnya daripada Tuhan itu terus melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dipuji, disembah, ditinggikan oleh setiap kami. Inilah menjadi ucapan syukur kami Tuhan atas kasih, kuasa, dan penyertaan-Mu, terlebih bagi keberadaan gereja ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tahun-tahun yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami, di mana kami boleh bertumbuh, kami boleh semakin berbuah dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami siapkan hati pikiran kami untuk benar firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami boleh berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan
ini secara khusus kita akan berdoa bagi hambanya Bapak Gembala Senior yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pada waktu hambanya merekam video ini dalam keadaan sakit, tapi beliau menguatkan dirinya, tubuhnya untuk bisa memberkati kita. Mari saat ini kita memberkati dan mendoakan hambanya Bapak Gembala. Mari kita berdoa secara bersama. Kami menyerahkan seluruh ke dalam tangan Tuhan, secara khusus hamba-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan lagi jamah, Tuhan berikan kesehatan, vertigo yang dialami dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu memulihkan, menyembuhkan hamba-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih. Kita juga mengangkat tangan kita berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon pemulihan bagi Pak Nanang, Bu Sofina, Titi, biarlah Tuhan memulihkan sesuai dengan waktunya. Amin. Dan juga kita berdoa untuk Pak Kris yang setelah divaksin juga tidak bisa tidur dan juga akhirnya mengalami sakit. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah hambanya Pak Kris. Mari secara bersama kita berdoa. Kami berseru dalam nama Yesus bagi keluarga Pak Nanang, Ibu Sofina, bahkan Titi ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan, menyempurnakan, bahkan juga untuk secara khusus Pak Kris, Tuhan menjamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengar setiap seru doa kami. Sebelum kami mendengarkan bagian firman Tuhan, biarlah kami terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami persembahkan, biar ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati waktu pemberitaan firman, agar sungguh kami boleh menyimak setiap pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, salam sejahtera buat saudara kita semuanya yang khususnya yang tinggal di DSCM Banjarmasin. Secara khusus saya menjumpai Bapak Ibu sekalian karena ada satu hari istimewa yang sedang kita syukuri kepada Tuhan, yaitu ulang tahun ke-22 DSCM Banjarmasin. Saya percaya semua hamba Tuhan yang melayani, gembala, pengerja, semua, volunteer, pemusik, pemuji, pendoa, guru-guru sekolah minggu, semua yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Banjarmasin, diberkati dan terus dipakai oleh Tuhan. Khususnya bagi seluruh jemaat yang beribadah dengan tekun, yang menaruh pengharapan terus kepada Tuhan. Percayalah, rancangan Tuhan itu indah, segala janji yang Dia ucapkan itu pasti digenapi. Dan saya percaya melalui ulang tahun ini, akan semua pengerja dan seluruh jemaat akan bersatu padu, bergandeng tangan untuk menjalani segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, yaitu rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, dan perintah-perintah Tuhan. Saya percaya semua saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara menyerahkan hidup saudara hanya bagi kerajaannya, bagi kemuliaannya. Saya percaya itu semua akan jadi kesaksian, menjadi bukti bahwa di Banjarmasin ada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang beribadah dengan tekun kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan, yang kita nantikan kedatangannya kedua kali. Saya percaya apa yang dirancangkan itu pasti terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kesempatan ini
mengingat akan kedatangan Tuhan yang semakin dekat, semakin singkat, melalui tanda-tanda zaman yang sudah dinyatakan kepada kita sekalian, apapun itu. Semuanya menandakan terjadinya perubahan-perubahan. Dan perubahan bukan saja perubahan biasa, tapi perubahan-perubahan yang radikal, yang Tuhan kehendaki untuk menyadarkan seluruh umat manusia bahwa kedaulatan hidup itu ada di tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, pertama berbahagialah saudara, karena saudara semuanya adalah umat yang telah ditebus, yang telah menjadi milik kepunyaan Allah. Ditebus artinya pengampunan dosa sudah saudara terima. Dan saudara punya hak untuk menerima keselamatan. Bahkan punya hak untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Apa sekarang yang harus kita lakukan sebagai manusia baru, sebagai manusia yang telah ditebus untuk menjadi milik kepunyaannya? Yaitu orientasi kita, orientasi kehidupan kita harus berubah. Kita memang masih hidup di tengah dunia ini. Kita disibukkan, bahkan kita terhadang menghadapi masalah-masalah dunia. Tetapi sesungguhnya cara pandang kita harus berubah. Cara berpikir kita juga harus berubah. Sikap hati kita terlebih-lebih harus berubah. Karena kita semua adalah milik kepunyaan Allah yang sudah mendapatkan waris kerajaan surga untuk menerima kehidupan yang kekal. Sementara saudara dan saya hidup di dunia ini untuk menjadi saksi, untuk menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi pemberita kabar baik, bahwa di dalam Yesus Kristus sajalah ada keselamatan. Dalam Yesus Kristus sajalah ada kehidupan yang kekal. Karena keselamatan yang Tuhan sediakan itu adalah keselamatan anugerah, keselamatan kasih karunia, keselamatan pemberian. Bukan oleh karena upaya, usaha, daya, upaya kita. Tetapi adalah anugerah, pemberian. Dan pemberian itu dinyatakan dengan sangat sempurna melalui kematiannya di atas kayu salib. Pada bulan depan ini kita akan memperingati bersama dengan seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia. Memperingati satu peristiwa besar, karya penebusan Tuhan untuk manusia. Ini sungguh harus menjadi berita besar. Ini harus menjadi berita yang mengemuka hari-hari ini. Karena masih begitu banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib semata-mata hanya untuk keselamatan manusia. Saudara yang kasih Tuhan, maka berbicara tentang hal ini, saudara dan saya harus sungguh-sungguh mengambil langkah untuk mengubah orientasi kehidupan. Jangan sampai kita kemudian telah mengiring Tuhan, tetapi belum mengetahui rencana Tuhan. Kita sudah sekian lama beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tidak tahu ke arah mana kita akan dibawanya. Satu peristiwa dalam Injil Matius pasal ke-23. Saudara mengetahui bagaimana sikap daripada Petrus ketika itu. Dia sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan awalnya, yaitu sebagai seorang nelayan. Dia mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Dia mendengar kisah-kisah tentang kerajaan surga. Dia mendengar segala sesuatu. Dia juga melihat tanda-tanda yang dinyatakan oleh Yesus, yaitu kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, mujizat demi mujizat itu sebenarnya juga ingin membuktikan bahwa dia tidak datang dari dunia ini. Karena mujizat yang dikerjakan adalah sesuatu yang luar biasa yang dinyatakan. Bahkan bukan saja soal makan bagi 5.000 orang, bagi 4.000 orang, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, tetapi Lazarus yang mati pun dibangkitkan. Kalau dia bukan datang daripada sorga, mana mungkin hal itu akan terjadi. Maka kembali kepada orientasi kehidupan harus berubah. Terlebih di zaman akhir, di masa-masa akhir zaman ini,
adalah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan hidup kita di hadapan Tuhan. Apabila kita memiliki orientasi hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara pasti sudah mengetahui Yesaya 55 ayat 8. Dia pernah berkata bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku juga bukanlah jalanmu. Setinggi langit dari bumi, demikianlah perbedaannya. Orientasi kehidupan hari ini sebagai manusia baru, sebagai milik kepunyaan umat Allah. Kita memang masih hidup di tengah dunia ini. Tetapi orientasi kita hidup adalah orientasi ke arah surga. Orientasi hidup kita harus ke arah ke atas. Orientasi kehidupan kita harus menuju ke atas. Sebagaimana yang dikatakan dalam Kolose pasal yang ketiga itu. Bahwa saudara dan saya dianjurkan, disarankan, diperintahkan bahkan. Kalau kita sudah menjadi orang-orang percaya, yang sungguh-sungguh percaya bahwa ada kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, ada kebangkitan, maka saudara dan saya harus mencari perkara di atas, memikirkan perkara-perkara di atas. Kisah yang saya maksudkan tadi adalah ketika Yesus Kristus meneguhkan kembali bahwa dia datang itu bukan hanya sekedar membuat mujizat. Dia datang bukan hanya sekedar untuk memberitakan kabar baik. Di dalam namanya ada keselamatan. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi rancangan utama dia datang ke dalam dunia adalah keselamatan umat manusia. Dengan cara dia harus menderita, dia harus mati di atas kayu salib. Itu berita diulang-ulang kepada para murid. Seperti yang saya ingin sampaikan dalam Matius 16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jelas sekali saudaraku, Yesus tegas. Rencana tidak berubah. Rencana harus digenapi. Sekalipun itu merupakan satu penderitaan bagi dia. Tetapi rencana itu harus terjadi. Sebab sedemikian besar cinta kasih Tuhan kepada umat manusia. Kepada dunia ini. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia menghendaki supaya semua orang selamat menerima hidup yang kekal. Sehingga inilah yang harus kita mengerti. Memikirkan perkara di atas, memikirkan rancangan Tuhan. Memikirkan kehendak Tuhan. Memikirkan apa yang menjadi perintah Tuhan atas kita. Ini yang harus kita utamakan. Sebab kalau orientasi kita masih ke bawah, ke dunia, kita akan terseret arus dunia. Kita akan terikat, kita akan terjebak. Ya, dengan kesohoran nama, dengan kepuasan hidup dan lain sebagainya, termasuk hawa nafsu dan lain sebagainya, kita akan terikat. Kita menjadi bangga apabila kita menjadi orang kaya yang dihormati. Pada kekayaan itu datang dari Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi kaya. Boleh menjadi kaya. Asalkan orientasi kehidupan itu tertuju kepada kekekalan. Tertuju kepada apa yang menjadi rencana Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, Banjarmasin merupakan satu cabang yang sungguh-sungguh diharapkan untuk menjadi agen perubahan untuk Banjarmasin, untuk Kalimantan, bahkan untuk Indonesia. Percayalah, ketika saudara semuanya mengambil keputusan untuk mengubah orientasi kehidupan, bukan saja sekedar mencari kekayaan, mencari kepuasan dunia, namun mencari Tuhan, mencari kepuasan hidup dalam Tuhan.
saudara sungguh-sungguh akan menerima anugerah yang luar biasa. Saya sampaikan dalam rangka ulang tahun 22 DSCM Banjarmasin. Saudara nikmatilah dengan satu keputusan, satu tekad, supaya jangan terlalu terikat dengan dunia ini. Jangan terlalu bangga dengan hal-hal yang dunia ini. Apakah itu kesoran, kepopularitas, kekayaan, dan lain sebagainya. Keinginan-keinginan dunia, bahkan termasuk keserakahan. Jangan sampai saudara terikat. Jangan sampai saudara terjebak. Karena saudara semua adalah milik Tuhan. Tuhan mengendaki saudara dan saya menjadi pemberita kabar baik. Menjadi saksi, menjadi alat Tuhan. Yang sungguh hidup saudara dan saya mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat untuk semua hamba Tuhan, gembala, dan semua pengerja yang ada, para diaken, semua jemaat, pemusik, pemuji, pendoa, guru-guru selama minggu, semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Terus bergandeng tangan, tetap semangat. Ya, tetap lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan memiliki pikiran-pikiran Kristus, memikirkan perkara di atas, mencari perkara di atas, itu berarti saudara lebih mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua saudara, kiranya berkat kasih karunia Tuhan dalam rangka 22 tahun, semakin membawa saudara sungguh bangga memiliki Allah seperti Dia. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, bersyukur kami melihat pekerjaan Tuhan, penyertaan Tuhan atas DSCM Banjarmasin 22 tahun Tuhan. Begitu luar biasa, harus melewati gunung-gunung, melewati lembah-lembah, melewati perjalanan-perjalanan yang tidak mudah. Semakin kami mengetahui hanya beserta dengan Engkau Tuhan, kami sanggup menghadapi, menjalani, dan mampu melewati semuanya. Kami percaya 22 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan. Untuk lebih menangkap perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Agar kehidupan kami, kehidupan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi kota. Menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, berkati, urapi semua hamba Tuhan. Urapi semua Tuhan, seluruh jemaat yang beribadah dalam cinta kasih Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan. Kasih karunia Tuhan terus bertambah-tambah. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun, mengurapi, memberkati, mendekap setiap seluruh jemaat yang ada yang beribadah di DSCM Banjarmasin Tuhan. Sehingga percaya kekuatan demi kekuatan yang baru terus limpah turun atas mereka semuanya. Dalam damai sejahtera Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin, diberkati semuanya. Amin. Iya, sebelum kita masuk acara selanjutnya, saya mau kita semua sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Gembala Senior, ayo kita mengambil waktu sebentar saja untuk kita berdoa supaya kita menjadi agen perubahan dalam hidup kita, bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi lingkungan kita. Setuju? Amin. Ya, mari kita berdoa dan apa yang disampaikan biarlah itu kita jalankan dalam hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Bapak, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan supaya kami semakin masuk dalam tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan tetap setara seturut dengan kehendak Tuhan. Biar kami masing-masing menjadi agen perubahan
Kami semakin melekat kepada Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin mengarahkan pandangan kami kepada surga, kekekalan, dan biarlah hati kami dalam nama Yesus. Amin. Baik, saya mengundang seluruh pengurus dari Pak Saminto, Pak Ronald, Ibu, Bu Jenny, Pak Halim, Ibu Yeni, Moni ya, Pak Raymond, Gembala, mari saya undang semua naik di atas untuk seluruh pengurus dan Bapak Ibu jemaat Tuhan silahkan berdiri juga ya. Kita akan kembali berdoa. Hari ini kita banyak mengucap syukur ya. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, tolong mendoakan kami-kami yang ada di depan, supaya Tuhan terus menjadikan kami sungguh-sungguh berkenan dan juga dapat melayani dengan baik. Sementara kami akan mendoakan seluruh jemaat Tuhan untuk juga supaya terus ada di dalam anugerah dan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan lupa mendoakan seluruh tim pelayan yang ada, baik dari worship leader semuanya ya, didoakan. Kita angkat satu pujian, Mbak Uti, satu pujian, kemudian kita berdoa bersama ya, saling memberkati. Kemudian nanti Pak Raymond boleh menutup rangkaian doa semuanya. Ya. Ya. Baik, permintaan Pak Raymond saat nanti pas kita sebelum menutup, mohon satu orang perwakilan dari jemaat untuk menutup doa di bagian yang pertama. Kemudian nanti dari sini Pak Raymond akan berdoa. Ya, baik ya. Kita angkat pujian ini bersama ya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa bersama-sama. Jemaat mendoakan pengurus mendoakan jemaat. Bapa dalam surga, kami berdoa. Biarlah pagi ini Tuhan memberkati setiap jemaat kami.
Kami percaya bahwa keselamatan berlaku bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Dan kami boleh beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Kalau hari ini kami ingatkan orientasi kami hanya kepada Tuhan. Hal-hal yang di atas Tuhan lagi memberkati jemaat. Hanya kepada kekekalan dan di dalam segalanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dari seluruh jemaat bersatu hati mendoakan setiap pengurus Tuhan. Yang pertama adalah Bapak Gembala kami, Pak Rey Tuhan dan Bu Eni, yang menggalakan seluruh jemaat di SCM Banjarmasin. Kami berdoa untuk kesehatan beliau. Berikanlah kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan kepekaan lebih lagi Tuhan untuk mengerti visi misi yang Engkau inginkan untuk seluruh jemaat. Kami percaya Tuhan, beliau adalah hamba-hamba-Mu yang sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pengurus, keluarga Pak Halim, keluarga Tuhan, Pak Ronald keluarga, Marelas keluarga. Ya Tuhan, biar setiap keluarga ini Tuhan, Kau selalu pakai Tuhan untuk memberkati gereja kami, untuk memberkati Tuhan keluarga mereka pribadi, dan yang pasti Tuhan untuk masyarakat di sekeliling kami. Kami percaya terang-Mu itu terus bersinar Tuhan, dan juga pengenalan akan Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau pakai Tuhan mereka Tuhan di dalam melayani seluruh jemaat, melayani Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Jenis keluarga Tuhan, Pak Samintos keluarga ya Bapak, yang selalu Tuhan melayani Engkau Tuhan tanpa apapun Tuhan, kerelaan hati mereka Tuhan, ketulusan hati mereka Tuhan. Engkau memberkati, Engkau berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang terus mengalir Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu sempurna. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya di SCM Banjarmasin ini ke dalam tangan-Mu. Dan seluruh jemaat Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang tertinggal. Berkat-Mu yang dari surga itu tercurah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami bersukacita. Bahkan kami tahu bahwa Tuhanlah yang menambahkan 1 tahun bagi jemaat kami. Kami bersyukur karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan melimpah bagi kami. Dan kami percaya jemaat Tuhan, semua kami adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kematian-Mu di kayu salib memberikan kami kebebasan, memberikan kami hidup yang berkemenangan atas setiap masalah pergumulan hidup kami. Dan juga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini sebagai gembala senior kami, bahwa orientasi hidup kami adalah harus kepada Tuhan sebagai satu perintah di mana kami merubah hidup kami, bukan berpusat kepada hidup yang sementara ini, tetapi kami berpusat pada keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami menjadi dewasa, supaya kami mengerti kehendak Tuhan dan melakukan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pengurus, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kami juga mengingat orang-orang tua kami di tengah-tengah jemaat, baik itu Pak Herman dan Ibu Yanti, dan juga Pak Boy dan Ibu Leoni, dan juga Pak Denny, dan semua orang yang umurnya sudah lanjut di tengah-tengah jemaat kami, juga Pak Kris, supaya Tuhan menolong memberkati kami semua, dan seluruh kami diberikan umur yang panjang karena Tuhan berkuasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini yang luar biasa. Kami secara sederhana merasakan bahwa
terlebih daripada sukacita itu, bahwa kami tahu Tuhan sudah memberkati kami semua. Melalui umur yang 22 tahun ini, kami percaya bahwa Tuhan sudah bekerja membuat perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan juga jemaat secara keseluruhan. Dan kami juga terus mendoakan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani selama 22 tahun ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semua. Karena ini bukan pekerjaan kami, bukan pekerjaan dari pengurus dan kami pribadi lepas pribadi, tapi ini pekerjaan Tuhan yang sudah ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah pada hari yang berbahagia, ulang tahun ke-22 ini, kami boleh merayakannya dengan pengucapan syukur yang ada di hadapan kami berkat Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati supaya Tuhan juga memberi sukacita yang luar biasa dalam hidup kami, karena kami percaya segala sesuatu menjadi sempurna di dalam Tuhan. Makasih, waktunya kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah berkat dan kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Angkat kedua. Ya, angkat kedua belah tanganmu. Kita semua boleh menerima berkat Tuhan. Ulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar, diberkati rumah tanggamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati anak-anakmu, diberkati usaha serta pekerjaanmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kesehatan dan pelayananmu. Saat ini jemaat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan yang mati untuk keselamatan kita semua, bahkan Roh-Nya yang kudus yang memberi sukacita kepada kita semua pada saat kita boleh merasakan sukacita merayakan ulang tahun ke-22 gereja kita. Biarlah Allah Tritunggal ini menyertai memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita yang sudah merayakan ulang tahun ke-22 gereja GB Diaspora DSCM Banjarmasin, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.